Selamat datang kembali. Oke, jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar sebuah paper riset yang keren banget. Anda yang kirim ini dari jurnal Nature Communications. Betul. Judulnya, jujur aja ya, bikin kening berkerut. Wawasan struktural tentang O-demetilasi S-lignin dan seterusnya. Haha, iya. Judulnya sangat teknis. Oke, kita lupakan judulnya sejenak. Intinya kan gini, kita punya masalah besar, namanya lignin. Ini semacam, apa ya, lem alami yang bikin tanaman jadi kaku. Betul. Komponen struktural utamanya. Masalahnya, lignin ini seringkali jadi limbah. Sampah yang susah banget diapa-apain. Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kita ubah sampah ini jadi harta karun? Jadi sesuatu yang bernilai tinggi ya? Iya, kayak bahan bakar, plastik, atau bahkan katanya perasa vanila. Nah, disinilah bintang utama kita muncul. Sebuah enzim dengan nama SHOA. Keren namanya. SHOA. Dan Anda benar, lignin itu material yang luar biasa kuat, tapi ya itu, dia juga keras kepala banget. Haha, keras kepala ya? Proses untuk mengubahnya jadi sesuatu yang berguna, istilahnya valorisasi lignin, itu sangat sulit. Salah satu rintangan terbesarnya itu ada di satu langkah kimia, namanya O-demetilasi. Oh, demetilasi. Bayangin aja struktur lignin itu kayak bangunan Lego yang super rumit. Nah, untuk bongkarnya, kita harus lepas satu keping Lego spesifik, yaitu gugus metil. SHOA ini, dia spesialisnya. Jadi SHOA ini tukang kunci molekulernya gitu ya. Katanya dia jadi keluarga besar sitokrom P450. Itu semacam klan enzim atau gimana sih? Bisa dibilang gitu. Sitokrom P450 itu salah satu keluarga enzim paling serbaguna di alam. Ada di mana-mana, dari bakteri sampai, ya, di hati kita juga ada. Oh, oke. Tugasnya macam-macam. Nah, yang bikin SHOA ini spesial di klannya, dia punya target spesifik, S-lignin, jenis yang banyak di kayu keras atau rumput-rumputan. Jadi bukan tukang kunci biasa, tapi spesialis kunci S-lignin. Nah, ini yang saya penasaran. Di paper ini disebut mereka berhasil dapat cetak biru 3D dari SHOA. Gimana caranya sih? Maksud saya, memotret sesuatu yang ukurannya sekecil atom itu kan kedengerannya mustahil. Apalagi saat dia lagi bekerja. Pertanyaan bagus. Mereka pakai teknik canggih, namanya kristalografi sinar X. Oke. Prosesnya rumit, tapi bayangin gini, enzim SHOA-nya itu dibuat jadi kristal, kayak gula gitu. Terus kristalnya ditembak pakai sinar X yang sangat kuat. Ditembak ya? Nah, sinar X itu bakal dibelokkan sama atom-atom di dalam enzim, jadi sebuah pola. Dari pola itu, pakai komputer super canggih, mereka bisa merekonstruksi posisi tiap atomnya. Jadilah gambar 3D utuh. Wow. Dan yang lebih hebat, mereka lakukan itu dalam dua kondisi, saat enzimnya kosong dan saat dia lagi megang molekul targetnya. Jadi mereka punya foto sebelum dan sesudah. Apa yang mereka lihat dari perbandingan dua foto itu? Nah, disinilah keajaibannya. Saat kosong, SHOA ini posisinya terbuka. Bagian aktifnya, kita sebut aja bengkel kerjanya, itu ngadep keluar. Kayak garasi yang pintunya kebuka lebar. Persis, siap terima mobil masuk. Tapi, begitu molekul targetnya, siringol, masuk ke bengkel itu, wush, terjadi perubahan dramatis. Perubahan gimana? Seluruh bentuknya berubah. Dia langsung pindah ke posisi tertutup. Ada bagian-bagiannya yang gerak kayak engsel, geser sekitar 19 derajat, buat ngebungkus si siringol di dalam. Jadi garasinya ditutup rapat. Rapat! Ini menciptakan kantong yang terisolasi dan hidrofobik. Hidrofobik, anti air kan? Betul! Dan itu penting banget. Soalnya, molekul air bisa ganggu reaksi kimia di dalamnya. Jadi, dengan nutup pintu garasi, SHOA mastiin kerjaannya presisi dan efisien. Hah, oke. Jadi kayak mekanik kerja di garasi tertutup, bukan di tengah hujan. Paham. Jadi enzim ini benar-benar memeluk targetnya ya. Tapi apa yang bikin pelukan ini istimewa? Anda menangkap poinnya. Yang menarik, pas para peneliti lihat lebih dekat model 3D-nya, pelukan ini ternyata nggak ngepas 100%. Di dalam kantongnya itu ada sedikit ruang lebih. Tunggu, ada ruang ekstra. Biasanya kan di biologi semua serba presisi. Ruang sisa justru kedengarannya kayak desain yang nggak efisien. Kenapa ini malah bagus? Awalnya mungkin kelihatannya gitu ya, tapi ruang ekstra ini ternyata bukan cacat, tapi sebuah fitur jenius. Fitur. Iya, ruang kosong itu petunjuk kalau SHOA ini fleksibel. Artinya,
Bengkel ini nggak cuma bisa nerima satu model mobil aja si Siringol. Dia bisa nerima mobil lain yang modelnya sedikit beda. Maksudnya molekul lignin lain yang strukturnya mirip-mirip. Tepat, khususnya molekul S-lignin yang punya aksesoris tambahan. Mereka coba buktikan, mereka masukin molekul lain kayak 4-metil-siringol dan siringaldehida. Dan hasilnya? Showa bisa nikat dan proses semuanya. Dia nggak kaku. Oh, jadi dia bukan spesialis yang rewel, tapi lebih kayak bengkel yang bisa nanganin beberapa merek mobil sejenis. Persis. Dan ada satu fakta yang lebih mengejutkan lagi. Apa itu? Ternyata, Showa ini ngikat salah satu molekul uji, si 4-metil-siringol itu, dengan daya rekat yang lebih kuat daripada target aslinya. Loh, lebih kuat? Iya. Ini bukti kuat kalau Showa memang dirancang jadi katalis serbaguna. Kan di dunia nyata, hasil uraian lignin itu campuran, bukan satu molekul murni. Kemampuan ini bikin dia jadi kandidat kuat buat industri. Oke, jadi kita punya enzim serbaguna yang bisa berubah bentuk. Keren! Pasti mereka langsung coba jalanin mesinnya kan? Saya baca, biasanya P450 ini butuh sistem pendukung buat nyala. Betul, itu prosedur standarnya. Butuh mitra redox buat nyalurin elektron, sama molekul energi mahal namanya NADPH. Semacam aki dan bensinnya gitu ya? Nah, para peneliti pun coba ngerakit sistem standar ini. Mereka pasangin Sho-O dengan mitra alaminya, Sho-B, terus dikasih semua bahan bakar yang perlu, sesuai buku manual. Dan? Berhasil dong pastinya, semua udah disiapin? Justru itu masalahnya. Sama sekali nggak berhasil. Hah? Nol aktivitas. Nggak ada OD metilasi sama sekali. Serius? Kok bisa? Bisa bayangin kan? Frustrasinya. Udah punya cetak biru. Udah tahu bisa ngiket target. Udah ngerakit semua sistemnya. Dan hasilnya nihil. Mungkin di titik ini mereka hampir nyerah. Wah, ini plot twist. Terus gimana dong? Di saat buntu kayak gini biasanya ada terobosan. Seseorang di tim itu pasti mikir, gimana kalau Shue ini nggak ngikutin buku manual? Gimana kalau dia punya cara kerja sendiri? Oke. Mereka kepikiran buat coba sesuatu yang dianggap jalan pintas. Jarang berhasil buat P450. Namanya jalur pintas peroksida. Jalur pintas peroksida. Kedengerannya kayak cheat code. Semacam itulah. Daripada pakai semua sistem rumit itu, jalur ini bikin enzimnya bisa langsung pakai hidrogen peroksida, H2O2, sebagai sumber tenaga. Tunggu. Hidrogen peroksida. Maksudnya cairan yang biasa buat bersihin luka itu? Bahan kimia yang umum dan murah banget. Persis, itu dia. Mereka buang semua sistem pendukung yang rumit itu dan cuma nambahin hidrogen peroksida. Dan berhasil. Luar biasa. Showa langsung nyala dan kerja dengan sangat efisien. Ini momen aha yang mengubah segalanya. Gila, jadi nggak perlu lagi sistem pengapian rumit dan bensin mahal. Cukup pakai aki dari toko sebelah, mesinnya langsung jalan. Ini terobosan besar dari segi biaya kan? Sangat besar. Dari sudut pandang bioteknologi, ini kayak nemu harta karun. Proses yang tadinya ribet dan mahal, tiba-tiba jadi jauh lebih simpel dan murah. Ini nggak masuk akal. Kalau P450 lain nggak bisa begini, pasti ada yang beda banget di dalam struktur Showa. Apa cetak birunya ngasih petunjuk? Tepat. Kesanalah mereka mencari. Rahasianya ternyata ada di bagian spesifik namanya I-helix. Anggap aja ini salah satu komponen kunci di mesin Showa. I-helix, oke. Di P450 standar, bagian ini punya pasangan asam amino yang khas, pasangan asam alkohol. Dan di Showa? Di Showa, pasangan itu nggak ada. Struktur kristalnya nunjukin kalau Showa malah punya pasangan yang aneh, pasangan amida asam. Amida asam? Iya, spesifiknya itu glutamin di posisi 252 dan glutamat di posisi 253, kombinasi yang sangat langka di keluarga P45. Jadi mereka punya tersangka utamanya, sepasang asam amino aneh ini. Terus gimana mereka ngebuktiinnya? Dengan eksperimen yang cerdas, rekayasa genetika. Oh, mereka oprek gennya. Betul. Mereka masuk ke kode genetik Showa dan sengaja mengubah pasangan amida asam, GLN glue yang unik itu, diganti jadi pasangan asam alkohol yang lebih umum. Semacam transplantasi komponen ya? Benar. Dan hasilnya? Apa? Hasilnya jelas banget. Enzim Showa yang udah dimodifikasi itu bener-bener mati suri. Kemampuannya pakai jalur pintas peroksida hilang total. Wow! Ini bukti kuat. Seperti matiin saklar utama.
Pasangan amida asam itulah sumber kekuatan supernya. Mereka nemuin kode rahasianya. Luar biasa. Oke, kalau kita rangkum ya, kita nemu enzim pengurai limbah, kita tahu dia fleksibel, terus kita nemu dia punya sumber tenaga rahasia yang super simple dan murah, dan sekarang kita tahu persis saklar molekulernya. Apa arti semua ini buat kita ke depannya? Ini lebih dari sekedar nemuin satu enzim baru. Ini ngasih kita prinsip desain, kerangka kerja buat rekayasa biologi. Maksudnya? Karena kita tahu pasangan amida asam ini kuncinya, kita sekarang bisa masang saklar ini di enzim P450 lain. Oh, jadi kita bisa upgrade enzim lain pakai fitur ini? Tepat. Bayangin kita ambil P450 lain yang berguna tapi rumit, terus kita kasih kemampuan peroksigenase yang sama. Ini bisa bikin pasukan biokatalis baru yang efisien dan murah. Jadi kita nggak cuma nemu satu alat baru, tapi kita nemu cara buat nge-upgrade seluruh kotak peralatan kita. Itu cerdas. Tapi saya masih penasaran, kenapa ya alam ngasih kemampuan aneh ini ke Shoah? Ada alasan evolusinya? Para peneliti juga berspekulasi soal itu. Ada hipotesis yang menarik. Ternyata, lignin yang kena sinar matahari itu bisa menghasilkan hidrogen peroksida secara alami di lingkungannya. Oh ya. Dan ACH2O2 ini kan sebenarnya bisa merusak sel. Jadi ada kemungkinan bakteri yang punya Shoah ini berevolusi untuk memanfaatkan produk sampingan yang bahaya ini. Jadi dia pakai racun sebagai bahan bakar? Tepat. Menggunakan H2O2 sebagai bahan bakar gratis buat reaksinya. Wow. Alam mengubah masalah polusi jadi solusi energi buat daur ulang. Efisien banget. Betul. Mengubah ancaman jadi peluang. Keanggunan evolusi di tingkat molekuler. Jadi, dari paper yang judulnya rumit, kita berhasil ngungkap kisah detektif molekuler. Ada enzim yang bisa berubah bentuk, plot twist sumber energi, dan penemuan kode rahasia yang bisa buka potensi besar dari limbah. Tepat sekali. Ini menunjukkan gimana pemahaman fundamental di tingkat atom bisa membuka jalan buat inovasi teknologi. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir. Oke. Seluruh studi ini kan fokusnya memecah lignin. Proses dekonstruksi, membongkar. Tapi coba bayangin, sekarang kita ngerti saklar molekuler ini, si pasangan amida asam itu. Mungkinkah suatu saat nanti, kita bisa rekayasa enzim yang nggak cuma membongkar, tapi justru membangun molekul-molekul kompleks baru pakai bahan kimia sederhana yang sama? Maksudnya mengubah fungsi enzim dari tukang bongkar jadi tukang bangun? Persis, mengubah katalis pembersih ini jadi alat konstruksi molekuler. Kalau itu bisa, kita bisa buka cara baru yang lebih ramah lingkungan buat bikin obat, material canggih, dan lain-lain. Cuma modal enzim rekayasa dan hidrogen peroksida. Pertanyaannya jadi bukan lagi gimana cara kita ngurai limbah, tapi struktur baru apa yang bisa kita bangun darinya.